Yohoho, halo semua. Ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan kali ini, gua ingin melanjutkan pembahasan gua yang berkaitan dengan light novel Orewasekan Koka no Akutoku pada volume ketiganya. Dan ini adalah pembahasan part kedua gua yang berkaitan dengan light novel Orewasekan Koka no Akutoku volume ketiganya. Sekali lagi gua ingetin, sebelum menonton video ini gua nyaranin agar menonton pembahasan part pertama sebelumnya agar bisa mengerti dengan alur cerita pada video part kedua ini. Langsung saja kita masuki alur ceritanya. Pada scene terakhir pembahasan part pertama sebelumnya telah gua jelasin jika saat itu terdapat sebuah pertemuan pertama antara Liam dan Rosetta. Tentu saja hal yang ingin dilakukan Liam kepada Rosetta adalah untuk menjatuhkan harga diri Rosetta. Seperti itulah pikiran Liam pada awalnya. Liam berpikir seperti itu lantaran karena mendapatkan tatapan yang sinis pada pertemuannya pertama kali dengan Rosetta. Liam berpikir jika seandainya ia ingin menjadi seorang bangsawan yang korup, maka menjatuhkan harga diri seorang gadis yang tidak menyukainya sama sekali adalah hal yang sewajarnya terjadi. Lalu kita akan lanjut pembahasannya dari sini. Ketika itu, scene pertama akan memperlihatkan saat di mana Liam, Kur, dan Ayla tengah berada di kantin tempat di mana Akademi Militer Kekaisaran berada. Waktu itu, Liam dan Kur tengah mengobrol sesuatu sambil menyantap makanan yang telah disediakan di kantin yang berada di Akademi Militer milik Kekaisaran. Saat itu, Liam tengah memperhatikan Pangeran Wales yang sepertinya semua orang tidak mengacuhkan kehadirannya, bahkan jika dirinya ingin menjalin sebuah komunikasi dengan orang lain. Ketika itu, Liam sangat heran kenapa orang-orang itu selalu menghindari Pangeran Wales, bahkan jika itu hanya menjawab kata-katanya saja. Saat itu, Kur menjelaskan kepada Liam bahwa Pangeran Wales adalah salah satu pangeran di Kekaisaran. Dan karena tidak ada satupun bangsawan yang mendukungnya, maka bisa dipastikan bangsawan yang mendukung Pangeran Wales saat ini akan mendapatkan hal yang buruk. Ketika itu, Kur menambahkan, biasanya seorang bangsawan akan mendukung seorang pangeran dikarenakan karena dirinya mendapatkan sebuah keuntungan. Dan dikatakan jika seseorang bangsawan mendukung Pangeran Wales, maka bisa dipastikan bahwa dirinya tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Saat mendengarkan penjelasan dari Kur, ketika itu Liam berpikir bahwa Pangeran Wales ini adalah orang yang sangat mirip dengan dirinya di masa lalu. Tentu saja maksudnya di sini adalah Liam teringat dengan nasib dirinya sebelum ia direinkarnasi oleh Deguide. Di sini Liam berpikir bahwa keadaan di mana tidak ada seorang pun yang ingin menjalin komunikasi dengan Pangeran Wales itu sangat mirip dengan dirinya setelah ditipu oleh mantan bosnya dan mantan istrinya. Pada waktu itu, karena teringat dengan dirinya di masa lalu, maka mau tak mau batin Liam pun terguncang dan dirinya memutuskan untuk memanggil Pangeran Wales ke hadapannya. Pada waktu itu, Liam memanggil Pangeran Wales dengan mengatakan, "Yo Wales, mari duduk di sini denganku." Saat itu, Wales yang mendengarkan perkataan dari Liam langsung menoleh ke arahnya. Dirinya seakan tak percaya bahwa ada bangsawan
yang ingin menjalin komunikasi dengannya. Setelah dipanggil oleh Liam, saat itu Wallace lalu mendekat ke arahnya. Ketika itu, di dalam pikiran Wallace, dirinya berpikir bahwa Liam hanya ingin mengobrol beberapa kata dengannya. Namun pada waktu itu berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Wallace, yang dimana ketika itu Liam bahkan langsung menanyakan apakah Wallace ingin mendapatkan sponsor darinya. Ketika itu Liam berkata, "Yo Wallace, apakah kau ingin mendapatkan sponsor dariku yang seorang Viscount ini?" Wallace saat itu langsung terkejut dan tak percaya bahwa saat ini ada bangsawan yang benar-benar ingin menjadi sponsor dari dirinya. Ketika itu Wallace berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya ada seorang bangsawan yang ingin menjadi sponsornya dan ingin membuat dirinya keluar dari permainan pangeran kekaisaran ini. Karena melihat Wallace yang seperti kebingungan, saat itu Liam kembali berkata dengan mengatakan, "Yo Wallace, apakah dirimu enggan untuk meninggalkan kehidupan sebagai seorang pangeran kekaisaran dan menerima sponsorku ini?" Mendengarkan perkataan dari Liam, saat itu Wallace berkata, "Hei, apakah kau benar-benar serius untuk mengeluarkan diriku dari kehidupan seorang pangeran bangsawan ini?" Pada saat itu terjadilah beberapa kesepakatan antara Liam dan juga Wallace, yang dimana saat itu Liam sepakat menjadi seorang sponsor resmi dari Wallace dan membuatnya meninggalkan perebutan ahli waris kekaisaran. Jadi pada waktu itu karena Liam telah menjadi sponsornya, Wallace lalu mengatakan bagaimana keadaan dari para pangeran yang tidak mendapatkan sponsor sama sekali seperti dirinya dulu. Ketika itu Wallace mengatakan bahwa nasib seseorang bangsawan dan seorang pangeran yang ikut serta dalam perebutan ahli waris itu sangat mengenaskan jika mereka kalah. Saat itu Wallace kembali menambahkan dengan berkata, "Ini mirip seperti yang terjadi kepada keluarga Duke Claudia, yang dimana pada 200 tahun lalu mereka ikut serta untuk mendukung salah satu anak kaisar." Di sini Liam baru tahu bahwa ternyata keluarga dari Claudia yang merupakan keluarga dari Rosetta merupakan orang yang kalah pada pertempuran ahli waris kekaisaran pada 200 tahun lalu. Di sini Wallace kembali berkata kepada Liam bahwa keluarga Claudia sekarang hanyalah seperti bangsawan yang hanya memiliki cangkang bangsawan saja. Mereka memiliki hutang yang sangat besar di mana-mana. Di sini kesimpulannya bahwa keluarga Rosetta itu adalah keluarga bangsawan yang jatuh miskin bahkan sejak 200 tahun lalu karena mereka menderita kerugian yang sangat besar karena kalahnya kandidat yang mereka dukung pada pertempuran ahli waris ketika 200 tahun silam. Kemudian scene berikutnya akan berganti kepada saat di mana Liam tengah berada di tempat arena duel latihan. Ketika itu Liam beserta para rombongannya menonton sebuah latihan duel yang dilakukan oleh kakak tingkatnya. Ketika itu ternyata yang dilihat oleh Liam adalah salah seorang bangsawan dari keluarga Berkeley yang bernama Derek. Ketika itu Liam melihat pertempuran yang dilakukan oleh Derek, yang dimana dirinya terlihat sangat ahli dengan berbagai fitur yang sama sekali tak dimengerti oleh Liam yang ada pada robot tempurnya. Ketika melihat pertempuran tersebut, Liam berpikir sudah waktunya untuk melakukan sedikit modifikasi pada Aphid yang merupakan robot tempur kebanggaannya.
Kemudian pada waktu itu scene akan berganti lagi kepada saat di mana Liam bertemu dengan Nias dan juga Eulosia yang pada waktu itu menyapa dirinya. Ketika itu Liam disapa pertama kali oleh Nias. Pada waktu itu Nias berkata kepada Liam, apakah Liam tertarik untuk memesan robot tempur yang digunakan oleh keluarga Berkeley tadi pada duel latihan. Saat itu Nias menjelaskan bahwa robot tempur itu adalah keluaran terbaru dari pabriknya. Namun ketika itu melihat Nias yang mencoba merayu Liam untuk membeli robot tempur dari pasukannya, ketika itu Eulosia pun datang dengan sedikit menggoda Liam dengan berkata bahwa sebaiknya untuk memesan robot tempur dari pasukan pertama. Eulosia pada waktu itu kembali menambahkan dengan nada menggoda. Dirinya berkata, jika kau berkehendak untuk membeli robot tempur dari pabrik pasukanku, maka aku akan mengabulkan apapun keinginanmu, Tuan Liam. Tentu saja melihat tingkah dari Eulosia dan juga tingkah dari Nias, saat itu Wallace pun terkejut dan tak menyangka bahwa Liam mengenal orang-orang imut seperti ini. Ketika itu Wallace berpikir bahwa betapa beruntungnya Liam bisa mendapatkan pelayanan khusus dari para gadis ini. Namun ini berbeda halnya dengan Ella dan Gur yang tiba-tiba mendapatkan rasa kaget karena melihat bahwa Liam bisa menerima pelayanan khusus dari para gadis yang menggodanya ini. Ketika itu, ketika melihat Liam yang sepertinya akan mendapatkan pelayanan khusus dari dua gadis yang ada di depannya, Ella saat itu berpikir apakah ini kemungkinan besar bahwa mimpinya yang dimana Liam akan memiliki perasaan khusus kepada Kur akan sirna seketika. Kemudian pada waktu itu terjadilah beberapa obrolan ringan biasa dari mereka semua. Kemudian kita akan lanjut pada scene berikutnya, yang dimana pada waktu itu Liam tengah berada di planetnya. Pada waktu itu ternyata Liam memutuskan untuk pulang sebentar ke planetnya guna menyiapkan beberapa material untuk melakukan modifikasi upgrade pada robot tempurnya Aphid. Ketika Liam sampai di planetnya, saat itu ia mendapatkan kabar dari Amagi, yang dimana Amagi berkata kepada Liam bahwa patung batu yang ditemukan oleh dirinya sebelumnya ternyata adalah manusia yang tersegel. Dan pada saat ini mereka yang tersegel pada batu tersebut akan disembuhkan menggunakan eliksir yang sangat bagus. Pada waktu itu Amagi mengajak Liam untuk melihat tempat di mana tim medis berada, yang dimana mereka akan mulai mengobati para patung batu tersebut. Lalu scene berikutnya akan berganti kepada saat di mana Liam berada dalam ruangan medis. Pada waktu itu Liam menyaksikan dari dekat, yang dimana ketika cairan eliksir yang sangat mahal tersebut disiramkan kepada patung batu itu, mereka semua seketika langsung berubah ke wujud manusianya. Saat itu Liam mendapatkan kehadiran dari seorang gadis yang tidak memiliki busananya, karena sepertinya itu adalah efek dari pembatuan yang membuat pakaiannya ludes semua. Ketika gadis tersebut terbangun dari mimpi panjangnya yang membuat dirinya membatu itu, dirinya langsung kaget karena melihat ia berada tepat di hadapan Liam. Ketika itu Liam menanyakan tentang bagaimana keadaan dari gadis tersebut. Apakah dia ingat siapa dia sebenarnya? Pada waktu itu, pada awalnya ketika melihat Liam, gadis tersebut langsung kaget
dan ia sepertinya bingung tentang apa yang terjadi kepadanya. Saat itu Liam menjelaskan bahwa ia baru terbangun dari mimpi panjangnya setelah dirinya diubah menjadi patung batu. Dengan mengingat beberapa hal yang terjadi kepadanya sebelumnya, gadis tersebut langsung menangis tepat di hadapan Liam. Dirinya tak percaya bahwa ia masih bisa menyaksikan keadaan dunia nyata saat ini. Ketika itu gadis tersebut berkata kepada Liam, apakah Liam orang yang telah menyelamatkannya dan membangunkannya dari mimpi panjangnya? Mendengarkan perkataan dari gadis tersebut, Liam langsung tersenyum dan mengiyakan pertanyaannya. Setelah memastikan bahwa dirinya telah hidup kembali saat ini, gadis tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah Mari yang merupakan salah seorang kesatria ternama dari kekaisaran pada masa lalu. Saat itu ia bersumpah bahwa ia akan setia sampai mati kepada Liam, bahkan jika itu ketika dirinya harus mati lagi untuk melindungi Liam. Ketika itu gadis tersebut bersumpah dengan berlutut kepada Liam. Dirinya berkata bahwa ia akan sepenuhnya patuh kepada Liam dan menyerahkan seluruh jiwa dan raganya saat ini hanya kepada Liam seorang. Begitulah kira-kira saat dimana Liam mendapatkan bawahan baru yang ternyata adalah salah satu kesatria ternama di masa lalu yang berasal dari ibu kota kekaisaran. Ketika itu, selain membangkitkan Mari, Liam juga membangkitkan salah satu pasukan khusus yang paling kuat dari kekaisaran di masa lalu, yang dimana pasukan khusus tersebut bernama Armada Kukuri. Pada waktu itu, mereka menjelaskan kepada Liam bahwa ia adalah pasukan khusus yang berspesialisasi untuk melenyapkan seseorang dalam keheningan. Mereka berkata kepada Liam bahwa karena dijebak oleh orang yang dipercayainya, saat itu mereka semua diubah menjadi patung batu. Kemudian pada waktu itu mereka semua langsung bersumpah setia kepada Liam. Dan begitulah kisah di mana Liam mendapatkan salah seorang jenderal ternama di masa lalu dan juga mendapatkan pasukan paling mengerikan dari masa lalu. Demikianlah pembahasan gua kali ini yang berkaitan dengan light novel Orewasekan Koka no Akutoku, yang dimana ini adalah pembahasan part keduanya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk selalu mendukung channel ini.